Ledakan keras terjadi dalam waktu bersamaan. Ledakan di pos polisi perempatan Sarinah, Jakarta itu terdengar hingga radius 1,5 kilometer. 4 tewas dalam kejadian itu. Ledakan keras diduga dari bom terdengar hingga radius 1,5 kilometer di pos polisi perempatan Sarinah sekitar pukul 10:30 siang. Ledakan yang keras itu membuat pengunjung berlarian menjauh hingga radius 500 meter. Asap membumbung tinggi dan getaran ledakan dirasakan cukup keras. Saksi kejadian menyebut terjadi 6 ledakan disusul dengan rentetan bunyi tembakan. Belum diketahui asal mula kejadian, namun pengunjung pusat belanja Sarinah langsung keluar. Jalan Tamrin pun langsung kosong. Sejumlah saksi kejadian menyebutkan diperkirakan 4 orang tewas dalam kejadian ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini, kita sudah tersambung dengan reporter Anissa Justitia di kawasan Sarinah, Jakarta. Ya Tia? Ya, Reza. Ya Tia, bagaimana suasana terkini di lokasi? Apakah masih terjadi ledakan di sana? Ya, Reza, saat ini memang suasana di Gedung Sarinah dan sekitarnya sudah dievakuasi dan suasana di sini masih sangat mencekam. Memang sudah tidak terjadi ledakan, namun baku tembak masih terus berlangsung. Bahkan sekitar 1 menit yang lalu masih terjadi baku tembak. Ini dikarenakan dari pihak kepolisian, baik yang berbaju polisi maupun yang berbaju sipil, sudah mulai memasuki gedung samping Sarinah yang memang merupakan titik dari ledakan yang terjadi sekitar 1 jam yang lalu, yaitu Gedung Lotus. Polisi sudah mulai memasuki karena diduga pelaku dari pengeboman dan penembakan itu bersembunyi di dalam. Sampai saat ini juga masih terus terjadi baku tembak, namun untuk korbannya sendiri masih belum bisa dikonfirmasi ada berapa. Sementara 4 korban tewas yang sudah terkonfirmasi merupakan korban dari ledakan bom, yaitu belum pasti siapa-siapanya saja, namun dari informasi yang kami dapatkan di sini, salah satunya adalah seorang polisi yang memang berada di pos polisi yang menjadi salah satu titik ledakan bom, dan salah satunya adalah warga asing yang memang sedang berada di sekitar lokasi Sarinah ini. Dan sampai saat ini pengamanan pun masih sangat ketat sekali. Bahkan dari pihak kepolisian pun sudah mendatangkan pengamanan dari udara, yaitu melalui helikopter untuk melihat bagaimana pergerakan dari pelaku ini. Dan semenjak terjadinya pengeboman dan penembakan tersebut, wilayah Gedung Sarinah dan sampingnya pun sudah mulai dievakuasi, baik toko maupun perkantoran mulai ditutup. Dan bahkan tadi sekitar 30 menit yang lalu, para awak media yang masih bisa mengambil gambar, baik video maupun foto dari jarak cukup dekat, saat ini sudah mulai diinstruksikan untuk menjauh. Karena memang situasi di sini sudah dikondisikan agar supaya diwaspadai, sehingga tidak ada orang maupun kendaraan yang melintas. Sementara untuk lalu lintas sendiri, baik dari arah Tanah Abang, Medan Merdeka, dari arah Kebon Sirih maupun dari arah Sudirman sudah dihentikan. Tidak ada lagi lalu lintas, tidak ada lagi kendaraan yang bisa melintas di wilayah Tamrin, terutama yang mendekati Sarinah dan Gedung Lotus di sebelahnya. Reza. Ya Tia, apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai ledakan tersebut? Sampai saat ini belum ada pihak dari kepolisian maupun pengamanan lainnya yang bisa memberikan keterangan, karena memang saat ini mereka sedang fokus dalam upaya pencarian dan penangkapan dan penanganan dari peristiwa pengeboman dan penembakan ini. Terutama setelah itu juga akan dilakukan evakuasi, karena memang sudah sejak 30 menit yang lalu ambulans sudah mulai berdatangan, dan di wilayah sini pun mobil yang melewati wilayah Sarinah ini hanya mobil ambulans. Namun untuk korban sendiri memang masih belum bisa dikonfirmasi ada berapa jumlah korban tewasnya. Ya Tia, bagaimana suasana perkantoran di sana dan bagaimana pekerja di sana? Ya, Reza, semenjak terjadi ledakan, tadi kami sudah mengkonfirmasi terhadap beberapa karyawan yang bekerja di wilayah ini. Memang begitu terjadi ledakan, mereka langsung panik dan langsung berhamburan keluar. Kemudian setelah ada beberapa ledakan dan suara baku tembak, mereka langsung diinstruksikan untuk kembali ke rumah, meninggalkan wilayah Sarinah, Gedung Sarinah maupun Gedung Lotus. Kemudian beberapa dari mereka juga bahkan tadi kami menemui sempat yang panik, bahkan sampai menangis, karena memang sudah sangat kacau sekali situasi di sini tadi saat terjadi ledakan. Dan saat ini pun di Gedung Sarinah maupun sudah menutup semua pintunya agar tidak bisa dimasuki lagi oleh orang-orang. Reza.
Ya baik, terima kasih Anissa Justitia. Dan demikian laporan Anissa Justitia dari kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta. Pemirsa, beberapa menit pasca ledakan di Sarinah, Jakarta Pusat sempat terdengar suara tembak-menembak. Saksi mata mengatakan tembak-menembak terjadi antara polisi dengan seseorang yang diduga pelaku peledakan. Saksi mata di lokasi ledakan Sarinah, Jalan Tamrin, Jakarta Pusat sempat melihat terjadi adu tembak antara polisi dengan seseorang yang diduga pelaku peledakan. Terdengar 6 kali suara tembakan di sekitar gedung Sarinah. Pengunjung di sekitar gedung Sarinah pun langsung panik berhamburan. Polisi dan dari Densus Anti Teror dan Gegana langsung menuju lokasi untuk menetralisir keadaan.